Halo teman-teman kelas 11. Pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman untuk belajar tentang perang melawan kongsi dagang. Adapun tujuan dari video pembelajaran ini adalah pertama menjelaskan strategi perjuangan rakyat Aceh melawan Portugis dan VOC. Kedua, menjelaskan strategi perjuangan rakyat Maluku melawan Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Ketiga, menjelaskan strategi perjuangan rakyat Mataram melawan VOC. Keempat, menjelaskan strategi perjuangan rakyat Banten melawan VOC. Kelima, menjelaskan strategi perjuangan rakyat Makassar melawan VOC. Sejak Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, maka Portugis mulai berambisi ingin menguasai lalu lintas di selat tersebut dan menyebabkan perdagangan dimonopoli oleh Portugis. Akibatnya, para pedagang lain mencari jalur alternatif, yakni melintasi pantai barat Sumatera ke Selat Sunda, sehingga Aceh menjadi pusat perdagangan yang sangat ramai pada saat itu. Akan tetapi, kedudukan Portugis di Malaka menjadi ancaman bagi Aceh dan begitu juga sebaliknya. Aceh versus Portugis dan VOC. Komoditas utama yang dihasilkan Aceh adalah lada. Nah, tanaman lada menjadi komoditas utama yang mendominasi permintaan pasar dunia pada saat itu. Oleh karena itu, Portugis berusaha menaklukkan Aceh agar dapat memonopoli perdagangan lada di wilayah Indonesia. Sehingga tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Namun berhasil digagalkan oleh pasukan Aceh. Oleh karena itu, tahun 1529, Sultan Alauddin Muhayyad Shah mulai mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Portugis, namun gagal karena tahun 1530 ia meninggal dan dimakamkan di kandang 12 Banda Aceh. Raja berikutnya yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar dari tahun 1539 sampai 1568. Sebagai persiapan perang, Sultan Alauddin melakukan persiapan sebagai berikut. Pertama, mengacehkan kawasan pantai barat Sumatera. Kedua, kapal-kapal dagang dilengkapi dengan persenjataan, meriam, dan prajurit. Ketiga, mendatangkan bantuan Turki 1563. Keempat, mendatangkan persenjataan dari Calicut dan Jepara. Aceh melancarkan serangan terhadap Portugis sehingga membuat Portugis harus bertahan mati-matian di benteng Formosa. Namun, Portugis mengarahkan semua kekuatannya sehingga serangan Aceh ini dapat digagalkan. Tanggal 23 Agustus 1601, Belanda dipimpin oleh Pangeran Maurits berkirim surat kepada Raja Sultan Alauddin yang berisikan sanjungan dan disertai hadiah. Hal ini membuat Sultan Alauddin menerima kehadiran Belanda dan bahkan tahun 1607 Aceh memberikan izin kepada VOC mendirikan loji di Tikuk. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1639, ia menentang dominasi orang asing dan bercita-cita mengusir Portugis di Malaka serta memutuskan hubungan dan menolak kehadiran VOC. Dalam rangka melawan Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Muda melipat gandakan pasukannya. Angkutan laut diperkuat dengan kapal-kapal besar yang memuat 600 sampai 800 pasukan. Pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda dari Persia. Lalu menempatkan pengawasan-pengawasan di Sumatera Timur dan Barat. Lalu 1629 melancarkan serangan di Malaka dan dilakukan dengan gigih hingga Portugis kewalahan, namun usaha tersebut tidak berhasil mengusir Portugis di Malaka. Berikutnya, setelah Sultan Iskandar Muda wafat, nanti ia digantikan oleh Sultan Iskandar Thani, namun tidak secakap Sultan Iskandar Muda.
sehingga nanti Kerajaan Aceh ini mengalami kemunduran. Pada tahun 1641, VOC nanti merebut Melaka dari tangan Portugis. Berikutnya, Maluku angkat senjata. Maluku dikuasai oleh kerajaan yang saling bersaing yaitu Ternate dan Tidore. 1521, Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku dan diikuti oleh Spanyol. Tahun 1529, terjadi perang antara Tidore melawan Portugis karena Portugis ini menembaki Junjung dari Banda yang akan membeli cengkeh di Tidore. Terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Dalam perang ini nanti Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya kemenangan jatuh ke tangan Portugis. Persaingan antara kedua kerajaan terus meruncing saat keduanya melakukan kerjasama dengan Portugis dan Spanyol. Kerajaan Ternate bekerja sama dengan Portugis, sedangkan Tidore bekerja sama dengan Spanyol. Akan tetapi tidak berlangsung lama karena berdasarkan perjanjian Zaragoza, Spanyol harus meninggalkan Maluku. Hal ini membuat Portugis menjadi semakin sombong dan bertindak kasar terhadap penduduk Maluku, bahkan upaya monopoli terus dilakukan. Di bawah Sultan Khairun, putra Sultan Zainal Abidin, pada tahun 1565, ia menyerukan seluruh rakyat dari Irian Papua sampai Jawa angkat senjata melawan kezaliman kolonial Portugis. Portugis kewalahan dan menawarkan perdamaian. Tahun 1570, Portugis di bawah kepemimpinan Lopes de Mosquita melakukan penipuan dan akhirnya Sultan Khairun dibunuh di Benteng Sao Paulo. Tahun 1575, di bawah Sultan Baabullah melanjutkan perlawanan dengan menyerang pos-pos perdagangan dan pertahanan Portugis di Maluku. Benteng Sao Paulo dikepung selama 5 tahun. Strategi ini berhasil mengusir Portugis. Setelah kalah dari Ternate, Portugis melarikan diri ke Ambon. Pada tahun 1605, VOC berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Selanjutnya, VOC bekerja sama dengan rakyat Maluku menanam cengkeh. Akan tetapi, berbagai kebijakan VOC justru merugikan rakyat. Pada tahun 1680, VOC berhasil menjadikan Ternate sebagai vasalnya dan memaksakan perjanjian baru dengan Tidore, dan bahkan VOC mulai campur tangan dalam sistem pemerintahan Tidore dengan diangkatnya putra Alam sebagai Sultan Tidore yang seharusnya Sultan Nuku menjadi Sultan Tidore. Hal ini membuat Sultan Nuku marah, sehingga tahun 1805 Sultan Nuku menyerang dengan dukungan rakyat Papua di bawah pimpinan Raja IV Halmahera dan dibantu oleh Inggris. Dengan kegigihannya, Sultan Nuku berhasil mengusir VOC dari Tidore. Berikutnya yaitu Sultan Agung versus Jepecoin. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaannya. Sultan Agung ini memiliki cita-cita. Yang pertama, mempersatukan seluruh tanah Jawa. Yang kedua, mengusir kekuasaan asing di Nusantara termasuk VOC. Alasan Sultan Agung menyerang Batavia karena tindakan monopoli yang dilakukan VOC. Kedua, VOC ini sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang berdagang di Malaka. Ketiga, VOC menolak mengakui kedaulatan Mataram. Keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tahun 1628, Sultan Agung mempersiapkan pasukan Mataram. Tanggal 22 Agustus 1628, di bawah pimpinan Tumenggung Bahureska, pasukan Mataram mendarat di Marunda dan menyerang
Batavia namun gagal. Dalam situasi seperti ini, datang pasukan bantuan Mataram yakni pasukan Tumenggung Sura Agul-Agul yang dibantu oleh Kiai Dipati Mandureza dan Upasanta serta laskar orang-orang Sunda oleh Sipati Ukur mengepung Batavia dengan cara membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Hal ini membuat VOC kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit kolera. Strategi ini belum mampu juga membuat VOC kalah. Serbuan kedua, Sultan Agung menyusun strategi untuk menyerang Batavia. Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan persenjataan, dan ia juga membangun lumbung-lumbung di Tegal dan di Cirebon agar pasukan Mataram tidak kekurangan makanan. Tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia yang dipimpin oleh Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Jumina, dan Dipati Purbaya. Mataram terus melakukan perang dengan menyerbu dan berhasil menghancurkan benteng Hollandia. Berikutnya, benteng Bomet, tetapi gagal karena pada saat itu J.P. Coen mengirim pasukannya untuk membakar lumbung-lumbung pasukan Mataram. Nah, peristiwa ini menyebabkan Mataram kekurangan bahan makanan. Akhirnya, pasukan Mataram memutuskan untuk mundur. VOC menganggap Mataram salah satu ancaman besar bagi kekuasaannya. Oleh karena itu, VOC terus mengawasi gerak-gerik Mataram. Nah, tiba waktunya pada tahun 1645, Sultan Agung meninggal dan digantikan oleh Sultan Amangkurat I. Sejak dari itu, Mataram mengalami kemunduran, dan bahkan nanti Amangkurat I ini menjalin hubungan ke VOC. Berikutnya, perlawanan Banten. Banten memiliki posisi yang strategi sebagai bandar perdagangan internasional. Tahun 1619, VOC membangun bandar di Batavia untuk memperebutkan posisi bandar perdagangan internasional dari Banten. Akibatnya, rakyat Banten ini sering melakukan serangan terhadap VOC. Pada tahun 1651, Sultan di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa atau Pangeran Surya memiliki kebijakan dalam melindungi Banten dari perkembangan VOC di Batavia, yakni mengundang para pedagang Eropa lain seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis. Kedua, mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tongki, dan Cina. Ketiga, memerintah untuk membangun saluran irigasi yang membentang dari Sungai Untung Jawa sampai Pontang, yang berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian, saluran irigasi, dan untuk memudahkan transportasi perang. Hal ini membuat VOC marah. VOC melarang Maluku dan Cina dilarang masuk menuju Banten. VOC memperkuat kota Batavia dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti benteng Noordwijk. Pada tahun 1671, Sultan Ageng mengangkat putra mahkota sebagai raja pembantu, yaitu Sultan Haji, yang bertanggung jawab urusan dalam negeri. Sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa nanti bertanggung jawab dalam urusan luar negeri yang dibantu oleh anaknya Pangeran Arya Purbaya. Hal ini dimanfaatkan oleh VOC untuk menghasut Sultan Haji untuk mencurigai ayahnya dan saudaranya, dan akhirnya membuat perjanjian dengan VOC. Akibatnya timbul pertentangan antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa. Tahun 1681, Sultan Haji berhasil merebut Banten.
Sultan Ageng Tirtayasa terus melakukan serangan namun gagal. Akan tetapi tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ini nanti berhasil ditangkap dan dibawa ke Batavia sampai akhir hayatnya. Berikutnya perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan terdapat beberapa kerajaan kecil seperti Goa, Talo, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Siderne. Pada tahun 1528, Kerajaan Gowa dan Talo membentuk persekutuan sehingga melahirkan kerajaan baru bernama Gowa Talo atau Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar yang pusat pemerintahannya Somba Opu terbuka untuk siapa saja sehingga mengizinkan pedagang-pedagang asing seperti Inggris, Denmark, dan Portugis untuk membangun loji-loji di sekitar pelabuhan Somba Opu. Melihat peran dan posisi Makassar yang strategi, VOC berusaha keras untuk mengendalikan Goa. VOC ingin menguasai pelabuhan Somba Opu dan berbagai upaya dilakukan sehingga tahun 1634 VOC memblokade pelabuhan Somba Opu. Akan tetapi usaha ini gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau. Tahun 1654 VOC menyerang Makassar tetapi digagalkan oleh Sultan Hasanuddin. Tahun 1666 VOC mengerahkan armada yang besar ke Makassar dan mendapatkan bantuan dari Pangeran Bugis Arupalaka dan Ambon Gowatalo. Dan Ambon Gowatalo ditaklukkan di Barombang dan berakhir dengan perjanjian Bungaya. Kerjasama VOC dan Arupalaka ini untuk mengalahkan Makassar sebenarnya merupakan sebuah perwujudan politik adu domba Belanda, teman-teman. Nah, kondisi ini menunjukkan pentingnya semangat persatuan. Dengan semangat persatuan, maka Belanda tidak akan mampu memecah belah bangsa Indonesia ini, teman-teman. Untuk itu, teman-teman diajak untuk selalu bersatu, ya, sehingga tidak mudah diadu domba. Nah, demikian dulu video tentang perang melawan Kongsi Dakang. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Dan ingat teman-teman, video pembelajaran ini bukan satu-satunya acuan belajar teman-teman. Silakan nanti untuk senantiasa mencari referensi-referensi lain guna memperkaya pengetahuan teman-teman, terkhusus perang melawan Kongsi Dakang. Salam semangat, salam Loyola. Terima kasih teman-teman.